ada kaitannya dengan anjing. Ada kaitannya dengan anjing misalkan. Nah, persoalan anjing dengan sholat ini masih terjadi khilaf ulama. Ya, terjadi khilaf ulama. Kalau menurut Imam Syafi'i, anjing itu termasuk najis mughallazah, sehingga wajib disucikan sebanyak 7 kali, yang salah satunya dicampur dengan debu. Walaupun sekarang ada ikhtiar, debu itu juga dimasukkan ke sabun yang berdebu, gitu ya, yang mengandung unsur debu. Kemudian yang kedua, kalau menurut pendapatnya Imam Malik, anjing itu tidak najis. Yang wajib dibersihkan, disucikan itu menurut dhahir hadisnya bukan menyentuh anjingnya, tetapi wadah yang terkena jilatan daripada anjing. Idza walawal kalbu ina ahadikum falyuwassilhu sab'a marratin ihdahunna biturabin. Kalau ada satu wadah terkena jilatan anjing, maka itu harus dibersihkan 7 kali, yang salah satunya dicampur dengan debu. Kenapa harus 7 kali? Itu bukan lagi terkait dengan penghilangan najis, tapi ada unsur ta'abudinya. Ta'abudi itu ya hanya persoalan taken for granted begitu. Taken for granted. Ya memang dari sononya begitu. Bukan itu pelaksanaan daripada membersihkan saja. Kenapa? Kalau di situ faktor membersihkan saja, tidak harus 7 kali. Menghilangkan najis kan tidak harus 7 kali. Begitu najisnya hilang, ya sudah selesai. Kenapa 7 kali? Karena ada faktor ta'abudinya, taken for granted-nya itu. Mengikuti sononya udah petunjuknya. Maka kalau ikut pendapatnya Imam Malik, di situ kan tidak najis. Tapi persoalannya harus diikuti juga dengan cara toharohnya, harus diikuti juga dengan cara wudhunya. Di situ diperlukan ilmu. Bagaimana cara wudhu bagi Imam Malik misalkan? Harus kepala secara keseluruhan diusap, rambut, dan tidak cukup disiram, tapi harus digosok. Nah, ini kalau menurut Imam Malik. Tapi kalau masih memungkinkan, tidak intikal madhab, kalau saya rasa kalau ada kemauan masih bisa sih. Misalkan antara Maulid Isya gitu ya, mepet, ya jangan bekerja antara itu. Tempatnya untuk sholat nggak ada. Kenapa? Tempat sholat nggak ada. Tempat sholat keluar dari masjid. Kok bisa tempat sholat tidak ada? Oh, ada di mana orang sholat, apa harus di musola? Tidak kan? Di rumah-rumah orang. Lah iya, di rumah orang sana kan sholat di gereja kan juga boleh. Hanya makruh. Apalagi hanya di rumah orang-orang Nasrani misalkan, atau orang-orang yang gimana caranya? Ya sampean kan bisa bawa kain, bisa bawa sejadah. Begitu mencucikan berusaha gitu, gelar aja di situ, sholat di situ. Kenapa tidak? Begitu. Memangnya sholat harus ke masjid? Iya, kalau muslimnya banyak begini. Kalau muslimnya sendirian mau bikin masjid sendiri ada. Jadi sholat itu di mana aja gitu. Jadi kelebihan umat Muhammad itu adalah ju'ilat li al-ardu kulluha masjid. Semua bumi ini bisa dijadikan sebagai tempat sholat. Ya kalau kotor, ya tinggal bawa ini biar tidak ragu gitu. Bawa ini aja, bawa senjata. Kalau senjata ketebelan, bawa kain, bawa sarung, buat tempatnya sholat di situ. Jadi begitu di situ, pamit aja sama tuan rumahnya. Permisi, saya stop 10 menit untuk sholat. Masa nggak boleh? Kalau kerjaannya jam-jaman misalkan, ya dipotong lah 10 menit itu. Atau diganti nanti 10 menit berikutnya, tinggal dikoordinasikan dengan baik. Saya yakin nggak ada sih orang melarang sholat ini. Kalau melarang ya jangan kerja ke situ lagi. Kalau masih dapat yang lain, kecuali tidak dapat yang lain. Kalau tidak kerja ke situ mati, silakan kerja di situ. Sekarang urut-urutannya dihukum itu kan gampang. Kalau orang bilang, loh saya kalau tidak kerja di situ nanti keluarga saya makan apa? Sekarang pertanyaan, ada tidak pekerjaan yang lain? Tidak ada. Kalau tidak ada, jelas takut tidak ada, kerjalah di situ. Nanti sholat bagaimana caranya? Tapi kalau masih bisa, lakukan dulu tahapannya. Perlu dibiarkan jangan ambil mudahnya gitu. Tapi selama masih memungkinkan dan ada pilihan yang benar, ya siru atau asil, carilah yang termudah. Jadi kalau masih memungkinkan, carilah yang termudah. Ya saya kira ini sudah masuk ya. Waktu isya silakan untuk adzan, kemudian kita sholat isya, sholat tarawih, sholat witir, dan kita akhiri dengan doa. Mungkin sholatnya tidak perlu panjang-panjang, yang penting khusyuk, tumanina ya, karena waktunya juga udah terlalu malam. Terima kasih. Ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Untuk besok temanya apa? Saya mengikuti dari panitia. Ya, saya sekali-kali kita juga pakai penjelasan, pakai PowerPoint, kita siapkan materi-materi yang terkait dengan apa yang sudah ditulis. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.